Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari bersama-sama membaca basmalah. Pertama-tama, kita akan membahas pembelajaran 5, yaitu muatan IPS dan SPDP. Baiklah, dalam pembelajaran IPS kali ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai makanan pokok, yaitu singkong. Singkong itu memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, vitamin, kalori, protein, dan mineral. Singkong dapat dibuat menjadi beraneka macam makanan yang bergizi. Contohnya adalah getuk, kemudian tiwul, gaplek, dan juga tapai. Nah, selain itu, singkong juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif yang dikenal dengan nama bioetanol. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian. Mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong dapat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berikutnya, kita akan membahas muatan SPDP, yaitu bernyanyi dengan baik dan benar. Saat bernyanyi, kita perlu mengetahui teknik bernyanyi yang baik. Nah, hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi yaitu yang pertama, sebelum bernyanyi, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi tidak hanya olahraga, bernyanyi juga perlu pemanasan. Yang kedua, teknik pernapasan penting dalam bernyanyi. Yang ketiga, sikap tubuh yang baik adalah berdiri tegak. Jadi ketika bernyanyi, usahakan sikap tubuh kita itu berdiri dengan tegak, kemudian menggunakan teknik pernapasan. Berikutnya, penguasaan artikulasi dengan mengucapkan huruf vokal. Jadi huruf A, I, U, E, O itu harus dilatih terlebih dahulu supaya bunyinya itu sama pengucapannya. Kemudian, minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengonsumsi gorengan agar tenggorokannya tidak sakit. Ada 3 jenis pernapasan dalam bernyanyi. Yang pertama adalah pernapasan dada. Yang kedua adalah pernapasan perut. Yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Namun, teknik pernapasan yang baik saat bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Nah, baiklah, sekarang kita akan menyanyikan lagu bersama-sama dengan baik dan benar. Silakan disaksikan video berikut ini.
Bagaimana? Seru kan belajar sambil bernyanyi? Nah, kita lanjutkan lagi ke pembelajaran 6. Ada muatan bahasa Indonesia dan juga PPKN. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk. Nah, kita kembali diingatkan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama dalam sebuah teks, sedangkan gagasan pendukung merupakan penjelas dari gagasan pokok. Pada pelajaran PPKN, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban sehari-hari. Nah, ingatlah kembali pembelajaran tentang kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak itu dapat kita lakukan terhadap diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan juga terhadap lingkungan. Nah, berikut ini adalah beberapa kewajiban kita dalam memelihara lingkungan. Nah, yang pertama yaitu gunakan air sesuai kebutuhan. Jadi tidak boleh berlebihan. Ketika mandi, berwudu, minum, dan lain sebagainya, gunakan air sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, menggunakan kendaraan hemat energi. Jadi ketika kita ingin berpergian dengan jarak yang dekat, kita bisa menggunakan sepeda. Kemudian, tidak membuang limbah sembarangan, terutama membuang limbah ke sungai. Kemudian, gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Jadi ketika di rumahnya itu terdapat sinar matahari masuk ke dalam ruangan tersebut, maka kita bisa mematikan lampu untuk menghemat energi. Nah, yang terakhir, mengurangi penggunaan energi. Jadi segala peralatan yang digunakan di rumah, sekiranya tidak digunakan, bisa kita matikan. Jika kita melaksanakan kewajiban kita memelihara lingkungan, kita akan memperoleh hak-hak berikut ini. Yang pertama yaitu memperoleh udara yang segar. Kemudian, tubuh yang sehat. Kemudian dapat menggunakan air bersih. Dan juga dapat memanfaatkan sumber daya alam. Makanya sebelumnya sudah kita pernah jelaskan kalau hak dan kewajiban itu seharusnya dilaksanakan secara seimbang. Nah, demikianlah penjelasan materi kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi kita hari ini ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian anak-anak dalam pelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.